Alat juga suka ngaco tuh, gue pernah ke mana gitu, ke satu tempat gitu, di pencet net 34,5 Pak, mati dong gue anjing. Ya itu tadi Deddy Corbuzier yang ngecek suhu tubuhnya 34,5 derajat Celcius dan katanya gue mati dong. Tapi sebenarnya berapa sih suhu manusia itu yang sehat? Nah, kita balik lagi ke tahun 1851. Waktu itu seorang dokter psikiater dari Jerman yang bernama Dr. Wunderlich, bukan Wunderlich, ya itu dia, Dr. Karl Reinhold August Wunderlich tepat namanya, dan itu pasti ya kira-kira lahir di bulan Agustus lah. Biasanya nama Agus itu ada lahir bulan Agustus. Ya pada tahun 1851 dokter ini mengukur suhu banyak pasiennya. Kita belum tahu berapa banyak pasien yang dites, mungkin 1000, 2000, waktu itu nggak ada catatan pokoknya. Jadi dia ngetes pasiennya menggunakan termometer yang jadul. Itu panjang sekitar ya 30 sentian, ya 30 sentian, ya kira-kira sepanjang inilah, 30 senti. Dan lalu dicek, ada bagian sensor di atasnya, di bagian sini ada sensor, itu dimasukkan ke ketiak pasien, dikepit gini selama 20 menit. Bayangin 20 menit begini. Tunggu bengong sampai ya 20 menit, dapat tet 36 derajat. Kalau nggak ada tet waktu itu, nggak ada suara tet. Waktu termometer masih analog, jadi nggak ada elektriknya. Nah, kesimpulan dari Dr. Wunderlich bahwa rata-rata suhu tubuh manusia sehat, orang sehat nih, itu 37 derajat Celcius. Oke? Dan ini mungkin adalah nilai rata. Ini adalah nilai rata. Jadi mungkin ada variasi-variasi antara beberapa pasien dengan pasien lainnya. Biasakan umur, misalnya umur pasien tertentu lebih tinggi suhunya daripada pasien yang umur lebih muda. Begitu misalnya. Dan terus juga mungkin karena faktor metabolisme tubuhnya. Misalnya ya orang habis olahraga, biasanya suhunya lebih tinggi daripada orang yang biasa-biasa aja, yang tidak melakukan pergerakan. Ya sama kayak mobil lah. Mobil kalau berjalan itu mesinnya bergerak, itu panas. Demikian juga manusia kalau bergerak itu suhunya naik. Dan juga ada faktor ya, selain metabolisme juga faktor kalau misalnya dalam perempuan, misalnya perempuan itu kalau lagi menstruasi itu biasanya suhunya lebih tinggi daripada dalam kondisi biasa begitu. Itu yang menyebabkan suhu bervariasi. Nah, mungkin juga variasinya karena alat yang tadi yang segede gini ini tidak akurat, ya kan? Apalagi kalau masuk ke dalam ketek gitu ya. Ini gimana kalau keteknya banyak bulu ya? Jadi kalau keteknya bulu kan berarti ininya tidak sensornya tidak kontak langsung dengan kulit di ketiaknya. Jadi itu mungkin juga bisa pengaruh pada bacaan termometernya. Demikian. Dan karena ada perbedaan tadi, perbedaan antara pembacaan termometer dan juga metabolisme tubuh, lalu diambillah patokan setengah derajat sebagai faktor koreksi. Jadi akhirnya disimpulkan suhu manusia yang sehat itu adalah 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi diambil 37 derajat Celcius tadi minus setengah derajat plus setengah derajat. Jadinya rentangnya adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Itu. Nah, di luar rentang itu dianggap sudah tidak normal. Jadi kalau ada di bawah 36,5 itu dianggap hipotermia. Dan kalau ada di atas 37,5 dianggap sudah mulai hipertermia. Artinya sudah panas, sudah mulai dicurigai sebagai demam. Itu yang didiagnosis. Nah, ini bahayanya kalau seandainya sudah lebih dari 40 derajat Celcius, itu bisa mengancam keselamatan jiwa. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan suhunya di atas 37,5, sebaiknya periksa ke dokter untuk lebih meyakinkan lagi, diagnosis lagi kenapa penyebabnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang hipotermia. Hipotermia juga bisa mengancam keselamatan jiwa.
Ya, kalau dulu ada film kayak film Titanic lah, si Leonardo DiCaprio gemetar gitu di laut gitu, promise me rose begitu. Kira-kira kenyal itu, jadi dia rambutnya sudah mulai air di rambutnya sudah mulai jadi salju. Jadi itu adegan gejala hipotermia, jadi dia menggigil. Nah, respon menggigil ini juga mungkin karena ketika tubuh suhunya rendah, dia mencoba, metabolisme kita mencoba meningkatkan suhu dengan menggigil begitu, melakukan gerakan-gerakan begini sehingga suhunya naik lagi. Ya, itu satu mekanisme dari tubuh kita untuk melawan hipotermia. Nah, kalau hipertermia salah satunya itu karena demam, infeksi, coronavirus sekarang gitu kan. Itu mungkin juga jadi hipertermia atau suhu tinggi. Nah, biasanya kita bisa turunkan dengan obat-obatan atau dengan memancing keringat keluar, bisa bergerak atau bisa dengan selimut, jadi kita bisa jadi turun suhunya karena itu penelitian dari Dr. Wunderlich ini bertahan sampai di sekitar tahun 2007 2010. Jadi 150 tahun bertahan bahwa asumsinya bahwa tubuh manusia itu 37 derajat Celcius, itu suhu tubuh manusia normal. Kenyataannya pada tahun 2007 sampai 2017 itu Fakultas Kedokteran dari Universitas Stanford USA di California USA itu mereka menganalisis data dari 578.000 orang. Nah, ini kesimpulannya mengejutkan. Dari data lebih dari 500.000 orang tadi, itu mereka mendapatkan bahwa suhu tubuh manusia rata-rata yang normal, yang sehat, itu adalah 36,4 derajat Celcius. Ini mengejutkan, karena turun 0,6 derajat dari apa yang dulu dicanangkan, diteliti oleh Dr. Wunderlich. Ya. Lalu setelah diambil plus minus tadi koreksi setengah derajat, maka diperoleh kesimpulannya adalah suhu manusia yang sehat itulah 35,9 sampai 36,9 derajat Celcius. Nah, tidak diketahui apa penyebabnya suhu itu manusia itu dari masa ke masa selama rentang waktu 150 tahun tersebut kok bisa turun dari 37 derajat ke 36,9. Itu mungkin karena sekarang manusia sudah banyak terpapar oleh virus sehingga kekebalan tubuhnya semakin tinggi sehingga tidak mudah infeksi, atau manusia sekarang juga sudah banyak vaksinasi sehingga tidak mudah terinfeksi, jadi suhu tubuh mereka semakin lama semakin turun. Atau mungkin juga sekarang banyak AC, pendingin ruangan dan seterusnya, itu bisa menyebabkan berpengaruh, tapi penelitiannya belum mendapat kesimpulan yang konklusif tentang itu. Ya. Lalu tadi kalau Deddy Corbuzier susah, dia marah karena diperiksa suhu tubuhnya 34,5 dan dia pikir dia seharusnya sudah mati pada posisi suhu tersebut. Sebenarnya bagaimana cara mengukur suhu tubuh yang benar? Ya, secara medis yang diukur itu adalah suhu tubuh di dalam, bagian dalam tubuh kita, yang disebut dengan deep core temperature. Jadi suhu bagian dalam yang harus diukur, bukan bagian luar, bukan bagian yang lain yang di luar tubuh. Karena bagian di luar kulit kita ini terpengaruh pada cuaca, suhu ruangan, atau kondisi tertentu, misalnya lagi nervous, keluar dingin keluar, ya sudah semakin dingin suhu luarnya, bagian kulitnya. Atau mungkin juga ketemu mantan, dia panas dingin badannya ketemu mantan, jadi ya udah bisa dingin, keringat dingin mengalir, nervous segala macam. Dan itu juga makanya tidak terlalu akurat kalau kita cek bagian kulit, bagian permukaan kulit kita. Nah, yang paling akurat itu pertama adalah lewat, ya ini agak menjijikkan, lewat anus. Ya, jadi ibarat sensor tadi, ya bukalah knalpotnya itu, dimasukin sekitar 2,5 cm dari sensornya tersebut ke dalam anusnya, lalu ditunggu berapa saat. Nah, dapat itu
suhu yang paling akurat untuk mengukur, cara yang paling akurat untuk mengukur suhu tubuh, jadi melalui anus. Ya tapi tentunya nggak praktis kalau seandainya orang masuk mall lalu pas mau periksa suhu tubuh, buka celana lo, dicolok. Ya tidak mungkin, tidak praktis ya. Ya akhirnya ya cara kedua kita pakai, tapi itu yang akurat, yang paling akurat, itu yang diseluruhnya yang kalau kita mau tahu yang persisnya lewat anus, lewat knalpot itu, ya. Cara kedua itu ya lebih kurang akurasinya itu lewat mulut atau oral. Jadi biasanya sensornya ditaruh di bawah lidah, lalu mulutnya tutup, dan terus berapa saat kemudian, berapa detik muncul bacaan di termometernya. Itu cukup akurat untuk mengukur suhu tubuh. Dan itu yang ketiga adalah yang ya lebih kurang akurasinya tapi masih cukup bagus. Itu tadi yang dilakukan oleh Dr. Wunderlich tadi melalui ketiak. Jadi sensornya taruh di ketiak lalu dibaca. Itu. Dan ketiak ini juga ya tadi bilang juga akurasinya kurang ya, karena mungkin bulu keteknya itu bisa menghambat, jadi penghalang antara sel kulit dengan sensor termometernya. Jadi ini juga tidak praktis juga, karena ya itu tadi orang suka baju dulu, pasang sananya dan seterusnya. Terus cara yang selanjutnya yang mungkin cukup akurat juga adalah melalui lubang telinga. Bukan daun telinga ya, lubang telinga. Jadi caranya ini udah pakai teknologi infrared, seperti yang ditembak-tembak begitu. Caranya ditarik bagian daun telinganya, lalu ketemu lubangnya, itu ditembak menggunakan infrared, dan itu dibaca hasilnya. Biasanya sudah digital, lebih praktis. Ya, itu cara juga dilakukan. Dan cara yang terakhir, ini yang paling tidak akurat, adalah melalui temporal artery atau urat nadi yang ada di bagian kepala, di bagian sini ada urat nadi. Kalau kita perhatikan sini, kita ada merasakan denyut-denyut di sini. Di bagian depan juga ada, di sini ada denyut-denyut. Dan itu yang makanya di gedung-gedung atau di mall kalau kita masuk, mereka lebih praktis mengecek di jidat atau di sini. Ya. Ini tentu tidak akurat, karena kalau saya berkeringat, keringat saya itu dingin misalnya, ya tubuh saya dingin, sama kayak di Kebuzer tadi, bisa 34,5 derajat Celcius. Atau saya dikurnya dalam ruangan, tentunya AC dan segala macamnya, itu bisa menyebabkan suhu saya rendah dari seharusnya. Ya tapi ya mau apa boleh buat ya, kalau kita lihat ya walaupun tidak akurat, itu dilakukan karena itu praktis. Ya bayangkan kalau kita mengukur suhu lewat mulut, itu ada kontak antara si A dengan si B, dan itu bisa menularkan penyakit. Atau lewat anus apalagi ya. Lewat anus apalagi. Dan itu paling tidak praktis ya. Ya bolehlah melalui jidat ditembak di sini, atau di bagian yang pokoknya kelihatan ada urat nadinya, di bagian kening paling bagus itu bagian sini, dekat dengan alis mata, di antara alis mata dengan bagian pelipis gini. Itu cukup akurat biasanya. Ya, demikian mengenai bagaimana ukur suhu tubuh. Selamat menikmati channel ini. Kita semua menikmati sains. Sampai jumpa.